Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program Studi Manajemen kelas F akan menyampaikan materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi menurut pandangan Islam. Tugas ini kami mempersembahkan untuk memenuhi mata kuliah keagamaan atau bisa kita sebut PAI. Oke, langsung saja. Pengertian iptek dan kaitannya dalam Islam. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Sedangkan peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijalankan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram, hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah iptek yang telah diharamkan oleh syariat Islam. Kewajiban mencari ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu pada selain yang ahlinya bagaikan menggantungkan permata dan emas pada babi hutan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Juga pada hadis Rasulullah yang lain, yang artinya carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dalam hadis ini kita tidak dituntut mencari ilmu ke negeri Cina, melainkan dalam hadis ini Rasulullah SAW menyuruh kita mencari ilmu dari berbagai penjuru dunia, walaupun jauh ilmu harus tetap dikejar. Keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Dalam surat Ali Imran ayat ke-18 Allah berfirman, yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan hal yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini ditegaskan pada golongan orang-orang yang berilmu bahwa mereka amat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka dianggap sejajar dengan para malaikat yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dampak positif iptek menurut pandangan Islam. Yang pertama, meningkatkan pendidikan Islam. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan. Ketiga, sebagai penyedia konten video ceramah keagamaan. Keempat, dapat mencari informasi seputar kajian ibadah. 5, dapat berbagai ilmu terhadap sesama. Dampak negatif iptek menurut pandangan Islam. 1, mudahnya tersebar berita tentang perselisihan agama, menghinanya norma dan nilai serta sopan santun akibat dari teknologi membuat masyarakat tidak lagi mengindahkan norma yang ada di Indonesia. 3, ada pergeseran identitas banyak dipengaruhi oleh siaran televisi, radio, media massa, dan yang mengalami ledakan dahsyat dalam dasawarsa kebelakang ini yaitu internet. Keempat, menurunnya budi luhur umat Islam dan umat muslimin di kalangan umat yang beragama lain dikarenakan banyaknya umat muslim yang juga ikut-ikutan budaya barat. Keempat, menurunnya budi luhur umat Islam dan umat muslimin di kalangan umat yang beragama lain dikarenakan banyaknya umat muslim yang juga ikut-ikutan budaya barat. Yang kelima,
Kurangnya perkembangan potensi dan kreativitas individu muslim akibat tidak adanya kemerdekaan dan kebebasan pemikiran di tengah kaum muslimin. Bantinglah otakmu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung dalam benda besar yang bernama dunia. Tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa. Al-Ghazali. Kesimpulan, perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peran Islam yang utama adalah perkembangan iptek. Setidaknya ada dua. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek. Terima kasih. Semoga penyampaian dari kami dapat bermanfaat umumnya bagi kami, begitupun bagi kalian semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.